Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga sedulur Banten, kita kembali lagi di Bincang Bareng Soal Banten. Alhamdulillah, hari ini program Diskominfo ini temanya soal serba-serbi BLT BBM. Ini lagi hangat banget ini. Dan hari ini sudah hadir nih Ketua Komisi 5 DPRD Banten. Beliau juga pernah menyaksikan langsung bersama Pak PJ Gubernur dalam program penyaluran BLT BBM di Provinsi Banten yang terbaru kemarin Pak Ketua Komisi 5 itu di Kabupaten Serang. Kita sapa dulu, di sini sudah hadir Pak Yeremia Mendropa, beliau Ketua Komisi 5 DPRD Banten. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam Mas Sapro. Apa kabar ini? Luar biasa kabarnya, luar biasa ya. Oke. Sehat Pak? Sehat. Nah, ini menarik nih Pak, bicara bincang bareng soal Banten ini lagi rame. Bahkan dalam 2 pekan terakhir pro kontra masih tetap terjadi. Tapi Pemprov Banten lebih masif justru dalam penyaluran BLT BBM. Kalau di nasional secara keseluruhan kan luar biasa nih. BLT BBM dibanding kepada masyarakatnya lebih dari 20 triliun, ditargetkan penerimanya 20 juta. Kita akan fokus untuk di Provinsi Bantennya Pak. Kemarin kita ngobrol banyak dengan badan anggaran di Dewan maupun di Pemprov Banten, ternyata sudah dianggarkan juga nih oleh Pemprov Banten di BTT. Lebih dari 40 miliar. Nanti Pak Ketua mohon dijelaskan. Ini skemanya menarik ini. Kalau kemudian warga Banten yang sudah masuk DTKS mungkin lebih aman Pak. Yang repot nanti yang tidak masuk data terpadu ini, kesejahteraan sosial. Tapi kalau melihat anggarannya 45 miliar, nanti apakah ini cukup membackup karena jumlah angka kemiskinan di Banten juga luar biasa tinggi nih. Yakin Komisi 5 sudah sangat tahu betul berapa angkanya. Bagaimana dari sisi DPRD Banten, terutama Komisi 5 terkait program penyaluran BLT BBM untuk yang anggaran dari APBD Banten, Pak? Betul, jadi apa yang disampaikan oleh Mas Sapro tadi bahwa pemerintah Provinsi Banten ikut andil, turut hadir untuk masyarakatnya, khususnya dalam tantangan ekonomi sekarang ini. Jadi ada disediakan untuk penerimaan manfaat sebanyak 75.613 orang atau penerima manfaat yang tadi kalau diuangkan dalam bentuk uang itu kurang lebih 45 miliar. Itu diambil dari dana BTT dan juga bagian dari 2% dari dana bagi hasil dari pusat. Transfer umum ya? Transfer umum. Itu benar. Dan sudah mulai di-launching kemarin oleh Pak Gubernur di seluruh Banten, diambil tempat di Samsat Ciruas, Kabupaten Serang. Dan yang hadir waktu itu untuk Kabupaten Serang, kemudian launching untuk di Tangerang Raya, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang itu di 21 September. Kemudian di Lebak, Pandeglang itu tanggal 22 September. Kota Serang dan Cilegon kemarin tanggal 23 September. Nah, jadi mengcover 75.000 KPM yang tentu yang tidak di-cover oleh BLT dari pusat dan juga BLT yang disediakan dari APBD Kabupaten Kota. Nah, kalau kita hitung-hitung angka ini Mas Sapro, jadi kalau pusat itu mengcover 506.000 sekian KPM. Nah, kita tadi mengcover 75.000 KPM dan saya coba hitung-hitung juga yang di-cover oleh kabupaten kota. Jadi kurang lebih kabupaten kota itu meng-cover sekitar 85 ribuan KPM. Jadi kalau kita lagi berhitung kalkulator ini, jadi BTT untuk BLT untuk kenaikan BBM ini kurang lebih meng-cover 600 sekian ribu jiwa. Masyarakat Banten. Nah, Mas Sapro tadi kan menyinggung berkaitan dengan
angka kemiskinan di Provinsi Banten. Nah, rilis BPS kemarin per bulan Maret yang terakhir kan ya, 2022. Angka kemiskinan kita di Provinsi Banten itu berada di 6,16% kan ya? Nah, kalau itu dijumlahkan dalam jiwa, itu kurang lebih 816 ribu jiwa. Itu berdasarkan data BPS. Nah, namun demikian, kan penerima bantuan sosial ini, tadi Mas Sapro sudah mengatakan, kategorinya yang pertama adalah terdaftar di dalam DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, namun bagi yang disalurkan ini adalah bukan penerima PKH, bukan juga penerima yang ada lagi bantuan sosial pangan non tunai. Nah, bagi mereka yang belum mendapatkan itu, nah itu tadi ada 506 ribu dari pusat, itu Provinsi Banten, kita cover 75.000 sekian, dan juga ada yang dari APBD Kabupaten Kota. Nah, kemudian Mas Sapro, pertanyaannya nih, siapa-siapa sih yang akan berhak mendapatkannya? Nah, Dinsos Provinsi Banten melakukan pendataan melalui Dinas Sosial Kabupaten Kota. Jadi datanya itu dari Dinas Sosial Kabupaten Kota mengusulkan kepada Dinas Sosial Provinsi Banten. Tadi kan kita punya kota ini 75.000. Silakan Dinas Sosial Kabupaten Kota mengajukan kepada Dinas Sosial Provinsi Banten dengan kuota masing-masing per kabupaten kota. Nah, berdasarkan usulan itu, nanti Dinas Sosial Provinsi Banten melakukan verifikasi data. Nah, dan kemudian setelah dicek, nah nanti penyalurannya melalui Bank Banten. Nah, dibuatkan rekening melalui Bank Banten. Besarannya berapa, Mas Sapro? Nah, besarannya adalah 150.000 per bulan selama 4 bulan. Jadi kali 4, jadi kurang lebih 600.000 September, Oktober, November, Desember. Nah, basis datanya tadi kan ada DTKS dan non DTKS. Nah, non DTKS ini sesungguhnya kan sebenarnya data ini kan kita dulu juga waktu masanya COVID. Nah, Provinsi Banten kan juga pernah mengeluarkan bantuan sosial COVID. Nah, sebagian juga nanti dipadukan data itu dengan data waktu bantuan sosial Provinsi Banten dengan ajuan dari kabupaten kota, nah di-match-kan gitu kan. Nah. Artinya Pak Ketua, ini warga seluruh Banten juga penasaran. Bantuan yang dari APBD ini dilakukannya bertahap ya? Betul. Enggak sekaligus 600.000 ya? Betul. Berarti untuk September ini sedang terus disalurkan, baik oleh provinsi maupun kabupaten kota. Yang jelas datanya terpadu tadi, berjenjang ya, dari kabupaten kota ke Dinsos provinsi. Yang menarik ini Pak Ketua, untuk data yang non DTKS, kan Pak Ketua pernah ke lapangan tuh, ikut bersama Pak PJ Gubernur bersama Pemprov Banten menyalurkan. Apakah kawan-kawan warga penerima ini, misalnya ojek, nelayan, kemudian juga supir, pelaku UMKM, sopir angkot, apakah di bulan September juga sudah menerima program ini? Nah, tentu di bulan September ini kan karena ini berproses awal pengajuan data dari Dinas Sosial masing-masing kabupaten kota. Nah, yang saya katakan tadi di tanggal-tanggal yang saya sebutkan di awal itu adalah mulai penyalurannya. Tetapi apakah itu semua? Tentu masih belum mengcover 75.000 itu tadi. Tadi saya mendapatkan laporan dari Dinas Sosial Provinsi Banten yang sudah diusulkan oleh kabupaten kota itu adalah berjumlah 56.000 sekian. Yang 50.000 yang sudah per 27 September, berarti per hari kemarin. Dari per hari kemarin, dari 75.613 penerima manfaat yang sudah masuk datanya usulan kabupaten kota itu adalah ada 50.665. Sudah di atas 60% ya? Nah, sudah di atas 60%. Nah, itu kan baru masuk usulan ini. Nah, ada sebagian yang sudah menerima.
Ada yang belum, kan ada prosesnya tadi Mas. Jadi prosesnya setelah diusulkan datanya, maka dibuatkan rekening bank atau melalui Bank Banten. Nah, itu kan ada proses. Nah, nanti setelah selesai proses pembuatan rekening, nah nanti melalui RT, melalui pengurus, tentu kan dikembali melalui Dinas Sosial Pemberitahuan dan Dinas Sosial Kabupaten Kota. Kemudian Dinas Sosial nanti kan menghubungi kelurahan dan RW dan RT tentu untuk pemberitahuan kepada yang sudah terdaftar tadi. Oke. Tapi Pak Ketua ini menarik dari sisi mekanisme warga sedulur Banten. Kalau bicara soal penyaluran bantuan yang bertahap ini, warga juga ada yang mengeluhkan. Bisa nggak tahapannya sebenarnya diperpendek? Misalnya jangan per bulannya 150.000 karena dampak kenaikan BBM juga sudah terasa nih. Tarif angkutan umum sudah naik. Bahan-bahan pokok juga sudah naik. Bisa nggak itu sebenarnya dipersingkat Pak Ketua, misalnya 2 tahap. Tahap pertama langsung 300.000, baru tahap kedua 300.000, sehingga bantuan BLT BBM ini, bansos BLT BBM ini terasa langsung gitu oleh penerimanya. Apakah aturannya memungkinkan nggak diperpendek itu? Memungkinkan, memungkinkan. Itu masukan yang sangat bagus. Jadi ketika misalnya Oktober, katakan September. Oktober, nah kemudian November, Desember, ya bisa dilakukan. Apalagi kan sekarang di tahap awal kan September kan udah mulai akhir bulan ini, sedangkan baru proses pendataan, sehingga nanti di bulan Oktober berarti mau tidak mau langsung 2 bulan, kan? Untuk September dan Oktober itu memungkinkan, bro. Itu memungkinkan. Memungkinkan. Nah, ini menarik karena ini kan bukan hanya Provinsi Banten, seluruh provinsi juga menyalurkan bansos BLT BBM ini. Di beberapa daerah, ya mudah-mudahan di Banten nggak sampai ada kejadian nih, warga sedulur Banten ada semacam pungutan liar. Bagaimana kemudian DPRD sebagai lembaga wakil rakyat nih memastikan bahwa KPM ini, keluarga penerima manfaat bansos BBM, tidak ada pungli sama sekali. Artinya 150.000 per bulan atau total itu 600.000, semuanya bisa diterima oleh KPM. Tidak ada oknum di kabupaten kota yang melakukan semacam pungutan liar dengan berbagai modus ya. Di daerah lain ada harus beli kupon, harus sumbangan pembangunan yang lain-lain. Bagaimana memastikan itu Pak Ketua? Itu menarik. Nah, salah satu untuk mengurangi potensi-potensi itu ada. Tentu kita tidak bisa memungkiri potensi-potensi itu ada. Tapi salah satu cara untuk mengurangi potensi itu, yaitu tadi melalui nomor rekening. Jadi yang membuka rekening, sudah dibuka rekening, yang bisa mencairkan itu adalah penerima manfaatnya sendiri. Dan kita harapkan tentunya kepada pelayanan publik di seluruh kabupaten kota di Provinsi Banten, ya kita berharap ini kan pelayanan kepada masyarakat, jangan mengambil, kita melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, jangan sampai ada tadi kesan bahwa ini ada pungutan, ada setoran atau hal apapun. Ya kita berharap bagi pelayan-pelayan publik tidak akan melakukan hal itu, dan saya yakin sedulur Banten tidak ada, karena warga Banten kan baik-baik orangnya, mantap-mantap, dan jiwa kepeduliannya sangat tinggi Mas Sapro. Tapi kekhawatiran warga sedulur Banten nggak hanya di situ, Pak Ketua. Kalau kita memahaminya begini, para penerima bansos BLT BBM ini secara kemampuan pendidikan, kemudian juga melek informasinya juga tidak sama dengan para masyarakat yang nggak menerima bantuan ini. Artinya jangankan untuk membuka rekening, problemnya di kita kan suka ada yang mengakomodir tuh. Kalau bahasa umumnya banyak calon nih, misalnya ada ibu-ibu di Kabupaten Lebak, dia untuk menerima itu karena lewat rekening, dia membutuhkan bantuan tuh. Bagaimana memastikan, apakah Komisi 5 mendorong Dinsos ini melakukan pendampingan nih, hingga memastikan bahwa ketika bansos BLT BBM ini cair, disitulah ada pendampingan, jangan sampai ada pihak lain yang masuk di sana gitu Pak Ketua. Betul. Nah, satu itu, dan apa yang diusulkan pendampingan setuju, dan nanti kita tekankan juga kepada Dinsos. Yang kedua adalah kalau nanti kita akan dorong ada helpdesk. Ada semacam nomor untuk masyarakat bisa melaporkan pengaduan kalau hal-hal itu terjadi. Tapi saya tidak yakin Mas Sapro. Saya sedulur Banten ini orang baik-baik, orang peduli kepada sesama ya. Tetapi Mas Sapro, menurut saya sih BLT
untuk kehadiran pemerintah dalam kesulitan masyarakatnya, khususnya masyarakat yang kurang mampu, kemudian yang terdampak langsung. Tetapi yang lebih penting, Mas Sapro, adalah bagaimana pemerintah menjaga inflasi. Jangan sampai harga-harga barang meningkat secara drastis. Terutama bahan pokok ya? Nah, terutama bahan. Ini yang sangat penting, Mas Sapro. Jadi, pemerintah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, kan masing-masing punya TIPD itu, tim pengendali inflasi daerah. Nah, ini harus dijaga supaya harga bahan-bahan pokok jangan sampai naik secara signifikan. Harus ini dijaga. Karena kalau bahan-bahan pokok naik, maka masyarakat sangat kesejahteraannya semakin terganggu. Dan kita berharap pemerintah, dan saya yakin pemerintah daerah, khususnya Provinsi Banten dan Kabupaten Kota, terus bekerja keras bagaimana menjaga harga-harga barang tidak naik, yang bisa membebankan masyarakat. Bagaimana caranya? Yang pertama, harus terus dilakukan pengawasan, jangan sampai ada yang menimbun barang. Kemudian jalur suplainya harus diperpendek, memotong distribusi suplai barang, sehingga kalau memperpendek jalur distribusi maka berpengaruh kepada harga. Dan kemudian bagaimana masyarakat membeli sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Karena kan ada hukum penawaran dan permintaan. Kalau misalnya suplainya rendah, demand-nya tinggi, nah itu harga-harga tinggi gitu kan. Nah, ini harus menjaga equilibrium atau keseimbangan antara supply dengan demand. Dan pemerintah itu harus menjaga itu, ya, jangan sampai membebankan masyarakat. Dan setelah itu, Mas Sapro, ya, kan Komisi 5 ini kan berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, membidangi kesejahteraan rakyat. Dan kami menjaga terus, dan kami juga mendorong Komisi 5, ada 10 dinas yang bermitra dengan Komisi 5. Dan dalam pembahasan program-program, dalam pembahasan APBD khususnya di perubahan dan di 2023, kami mendorong program-program diperbanyak yang menyentuh masyarakat, yang menyentuh rakyat, supaya bisa mereka merasakan pembangunan itu sendiri. Kan pembangunan itu kan bukan hanya pembangunan fisik, Mas Sapro. Ada pembangunan non-fisik, ada pembangunan manusia. Dan itu diukur dalam 5 indikator, Mas Sapro. Pembangunan itu diukur dalam 5 indikator. Yang pertama, indikator indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia ada 3 faktor, Mas Sapro. Yang pertama berkaitan dengan kesehatan. Yang kedua berkaitan dengan pendidikan. Yang ketiga berkaitan daya beli rumah tangga. Itu yang pengaruh tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana kita terus menjaga laju pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, bagaimana kita menurunkan angka kemiskinan. Nah, tadi sudah kita lihat posisi sekarang 6,16%. Masih di atas 5% ya. Target tahun 2023 ini, Mas Sapro, harus di bawah 6%. Bahkan di target RKPD pemerintah itu 5,6 sekian kalau nggak salah persen. Nah, kita harapkan ini bisa tercapai target. Nah, kemudian bagaimana kita menurunkan angka pengangguran. Nah, dan bagaimana kita memperkecil gap. Gap ini ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin. Kalau semakin kecil gap, yang diukur dalam bentuk gini rasio, itu artinya bahwa ada pemerataan pembangunan. Dan ini yang diharapkan, bahwa pemerintah itu hadir dalam memeratakan pembangunan untuk masyarakat Provinsi Banten. Poinnya di situ, warga sedulur Banten, pemerintah harus hadir. Tapi Pak Ketua, kita agak mulai realistis juga. Banyak masyarakat yang teriak-teriak 150.000 per bulan bansos BLT BBM, ya buat apa katanya. Telur aja udah di atas 30.000, belum beras, belum sayur-sayuran dan yang lain-lain. Apakah memang kemampuan anggaran kita hanya hanya mampu menyediakan atau mengalokasikan? Pemprov Banten kan APBD-nya sudah di atas 12 triliun. Apakah memang kemampuan Pemprov Banten di angka 45 miliar itu sudah ideal, atau sesungguhnya masih bisa ada ditambah nggak? Karena ya tadi, kalau kita hitungin dengan data, dari 800.000 warga miskin saja ini belum tercover semua nih, Pak Ketua. Belum lagi kemudian
angka pengangguran Banten juga tinggi nih Pak Ketua. Sudah nganggur, kemudian dia mau cari kerja juga bensin naik ini. Apakah kemudian ini bicara nominal nih Pak Ketua, biar warga sedulur Banten juga paham. Apakah kemampuan anggaran kita hanya di 45 miliar atau memungkinkan nggak sebenarnya? Karena BTT kita juga kan nggak hanya 45 miliar itu Pak Ketua. Betul. Nah, Mas Saprotan, pemerintah itu kan harus melihat prioritas. Kemudian pemerintah ini kan bekerja juga melihat dampaknya. Nah, coba dilihat misalnya dampaknya dengan 45 miliar. Bukan berarti itu hanya sebatas itu. Nah, kita lihat perkembangan. Nah, nanti tentu kita lihat perkembangan. Nah, nanti kita usulkan untuk misalnya penambahan kalau memang dibutuhkan. Tetapi sekali lagi, bukan hanya BTT dengan misalnya kita punya APBD 12 triliun, kan banyak pembangunan lain yang saya singgung tadi. Khususnya misalnya di Komisi 5. Bagaimana misalnya Dinas Kesehatan juga turun kepada masyarakat. Selain bisa memberikan sosialisasi untuk terus membudayakan hidup bersih dan sehat. Ketika melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kan juga akan diberikan misalnya ada uang saku, uang transport. Itu juga bagian menyentuh seluruh masyarakat. Begitu misalnya juga Dinas Ketenagakerjaan. Dinas Ketenagakerjaan yang juga merupakan mitra Komisi 5, ini kita juga mendorong banyak pelatihan-pelatihan. Ada pelatihan make up dasar, ada pelatihan barista, ada pelatihan cukur rambut, ada pelatihan kompetensi dasar lainnya yang bisa masuk kepada kelompok-kelompok masyarakat. Nah, ini kemarin kita sudah menekankan supaya diperbanyak program tersebut. Kemudian kita punya mitra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Hal yang sama juga, kita dorong supaya ada pelatihan-pelatihan kepada perempuan untuk pemberdayaan perempuan. Misalnya dalam hal pelatihan tata boga. Selain misalnya diberikan pelatihan, kemudian juga diberikan peralatan. Nah, begitu juga diberikan bahan-bahan untuk bisa berdaya memulai usaha itu sendiri. Kemudian kita punya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Nah, kita sudah sepakat kemarin ini untuk sedulur Banten yang ada di warga pemerintahan desa. Kemarin Komisi 5, Badan Anggaran, dan kita sendiri dari fraksi PDI Perjuangan Masa Pro sudah mendorong dan sudah menyepakati bersama bahwa angka bantuan provinsi untuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa di seluruh Provinsi Banten di tahun 2023 naik dari 15 juta menjadi 60 juta Mas Sapro. Ini bisa digunakan untuk operasional di pemerintahan desa, untuk pendampingan untuk rekan-rekan Karang Taruna, untuk rekan-rekan kader-kader Posyandu, dan untuk juga pengentasan stunting di pemerintahan desa. Tapi kalau untuk ban ke desa ditambah itu yang senyum-senyum kepala desanya Pak Ketua. Ini kalau bicara BBM naik, ini mahasiswa termasuk teman-teman media juga ikut berteriak sebenarnya. Tapi ada dua hal yang harus disikapi oleh Komisi 5 DPRD Banten kalau bicara bansos, apapun namanya, terutama bansos BLT BBM. Satu yang dikhawatirkan adalah tepat sasaran atau tidak. Yang kedua, ini juga rawan menjadi konflik sosial adalah terjadi diskriminasi enggak? Warga yang tidak mampu yang ini dapat bantuan, sementara masih ada juga warga yang tidak mampu tidak mendapat bantuan sosial. Selama September ini, penyaluran tahap 1, sudah ada pengaduan-pengaduan seperti itu belum ke Komisi 5 Pak Ketua? Menarik ini, tepat sasaran dan pengaduan. Pertama, untuk menguji apakah data yang diterima dari kabupaten kota itu tepat sasaran, tentu kita butuh partisipasi semua elemen masyarakat. Kita kan terbatas, Komisi 5 kan terbatas. Kami hanya 18 orang anggota Komisi 5, pimpinan dan anggota Komisi 5. Dan oleh karena itu, kami mengharapkan partisipasi semua pihak elemen masyarakat dan bisa juga melaporkan atau mengadukan kepada Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Saya Ketua Komisi 5 akan bersedia untuk follow up, menindaklanjutin semua aduan masyarakat, khususnya berkaitan dengan BLT BBM tersebut. Sampai hari ini belum ada yang ngadu nih? Sampai hari ini
juga tidak mampu, saya juga terdampak BBM, saya kok nggak dapat gitu. Baik, tentu yang pertama kan ada kategorinya tadi. Nah, kita berharap memang pertama, kalau boleh sedemikian rupa masyarakat jangan tergantung terhadap bantuan BLT ini. Yang kita harapkan masyarakat itu bisa berdaya, ya. Bantuan BLT ini sebetulnya hanya stimulan untuk bisa masyarakat berdaya. Tetapi yang kita harapkan adalah bagaimana kepedulian sesama warga, sesama anak bangsa di dalam tengah-tengah kesulitan. Di situ sebetulnya kita diuji, apakah kita peduli nggak terhadap sesama. Kan lebih baik memberi daripada menerima. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah, ya kan Mas Afro? Okay. Enak banget kalau wakil rakyat itu udah menyarankan warganya untuk lebih baik memberi daripada menerima. Tapi warga Dulur Sebanten di talkshow bincang bareng soal Banten ini di Diskominfo, kita akan coba fokus di talkshow segmen terakhir ini terkait dengan pelaku UMKM nih, Pak Ketua. Ya. Bagaimanapun juga pelaku UMKM ini harus dapat perhatian lebih. Betul. Dari Pemprov Banten termasuk juga dari DPRD Banten karena sama-sama penyelenggara daerah. Bagaimana kemudian memastikan para pelaku UMKM ketika kenaikan BBM terjadi, usaha mereka tetap bisa bertahan, sementara kita tahu 2 tahun para pelaku UMKM gigit jari dihantam oleh pandemi COVID-19, sekarang kebijakan pemerintah pusat menaikkan BBM. Bagaimana memastikan para pelaku UMKM di kita itu tidak hanya soal tadi mendapat bantuan, tapi mereka tetap bertahan di tengah situasi yang seperti ini. Khusus untuk perhatian UMKM-nya bagaimana, Pak? Nah, khusus UMKM ini, walaupun tidak semua UMKM tersentuh oleh pemerintah Provinsi Banten, tapi saya yakinkan kepada Mas Apro bahwa Dinas Sosial Provinsi Banten punya program untuk perhatian UMKM, yaitu ada programnya tuh Usaha Ekonomi Produktif. Untuk UMKM, dan kemarin kalau nggak salah saya dilaporkan bahwa ada 2.700 KPM berkaitan dengan usaha ekonomi produktif untuk misalnya teralokasikan buat UMKM yang punya warung rumahan. Keluarga yang tidak mampu, kemudian dia punya warungan rumahan. Nah, itu nanti akan disalurkan bantuan sebesar dalam bentuk barang, tambahan barang kurang lebih 2.500.000 dalam bentuk barang untuk menambah barang-barang dagangan. Tapi sarannya tadi keluarga kurang mampu, kemudian punya warungan rumahan. Saya meyakinkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Banten punya program tersebut, walaupun memang di anggaran perubahan ini ada sudah kita alokasikan kurang lebih 2.700 penerima. Namun demikian, walaupun tidak bisa menyentuh semua, tetapi nanti akan bertahap. Di tahun depan kita juga akan sampaikan, akan juga kita dorong supaya dimasukkan di tahun anggaran 2023. Selain itu juga untuk misalnya keluarga yang lansia juga teralokasikan. Begitu juga keluarga misalnya yang disabilitas, ada itu di Dinas Sosial, dan itu on the top tadi dari BLT tadi. Jadi ada bantuan sosial yang juga disalurkan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten, termasuk juga ada jaminan sosial untuk masyarakat di Provinsi Banten. Baik misalnya jaminan sosial buat lansia, memang angkanya tidak terlalu besar, tapi setidaknya itu perhatian buat lansia, ada juga buat disabilitas, juga ada buat keluarga yang kurang mampu lainnya yang belum tercover dari BLT tadi. Pak Ketua, sebelum di penghujung nanti minta closing statement, Saprol ingin Pak Ketua juga memiliki sensitivitas yang tinggi. Ada penerima manfaat, dia dapat BLT BBM ini 150.000 bulan September, pulang antri, dia ngambil, kemudian ke SPBU dia harus antri. Ini problem juga, Pak Ketua. Apa kemudian pengamatan dari Komisi 5 terkait juga ada hal lain yang bikin masyarakat kita juga tambah stres? Udah BBM naik, cara mendapatkan BBM juga repot sekali sekarang nih, Pak Ketua. Ya, tentu masyarakat sedulur Banten, saya menyaksikan mata kepala sendiri ketika di antrian di pom bensin. Jadi kita menghimbau supaya
mari kita membeli BBM secukupnya. Jangan kita harus berbagi dengan orang lain, karena BBM ini dibutuhkan oleh seluruh elemen masyarakat, dan kita berharap pelayanan-pelayanan publik lainnya, pelayanan-pelayanan masyarakat juga lebih baik, khususnya dalam hal misalnya pengisian BBM. Nah, kita berharap ya tadi tidak perlu harus berbondong-bondong ke pom bensin. Jadi kita membeli secukupnya. Oke, baik Pak Ketua. Ini menarik, warga seluruh Banten bincang bareng soal Banten dengan Ketua Komisi 5 DPRD Banten, Pak Yeremia Mendropa, bicara soal serba-serbi BLTBM ini sungguh menarik. Tapi sayang beliau juga sibuk, masih ada kegiatan lain. Kita sudah di ujung waktu, kita minta closing statement dengan tema kita ini. Dengan bantuan skema dari APBN sudah, dari APBD sudah, apa kemudian yang harus didorong oleh Komisi 5, karena ini tentu kalau bicara soal kesejahteraan sosial nggak pernah habis kita diskusikan. Betul, ya. Di akhir sebagai closing statement, apa inti dari penyaluran BLT-BBM ini Pak Ketua? Baik, warga sedulur Banten, tentu tadi apa yang telah kita diskusikan pada sore hari ini, dan oleh karena itu yang pertama kami menghimbau bahwa mari bersama mengawal pelaksanaan atau penyaluran BLT BBM ini supaya tepat sasaran. Tentu bagian-bagian pengawasan ini sangat terbatas dari sisi orang, maka mari semua kita menjadi mata dan telinga untuk memantau penyaluran BBM ini. Tadi saya sudah mengatakan kami Komisi 5 siap untuk menerima pengaduan dari masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di tengah-tengah kesulitan warga ini, mari semua terus kita meningkatkan rasa kepedulian, rasa kesetiakawanan terhadap sesama masyarakat, terhadap sesama warga, khususnya yang membutuhkan. Saling memberi lebih baik daripada menerima, atau tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kemudian mari terus bersemangat, mari terus berproduktif, dan saya yakin bahwa dalam tantangan ini kita bisa menghadapi bersama. Dan ke depan masa pro, saya yakin Banten semakin maju, Banten semakin mandiri, Banten semakin sejahtera, berlandaskan iman dan takwa. Mantap. Hidup Banten aja Pak. Hidup Banten. Oke, Pak warga seluruh Banten, ini akhir talkshow kita, bincang bareng soal Banten dengan tema serba-serbi BLT BBM. Mudah-mudahan warga seluruh Banten memahami betul bagaimana teknis penyaluran BLT BBM. Yang terpenting kita jaga kesehatan bareng-bareng dan kita ikut kawal agar program ini tepat sasaran dan tidak ada lagi orang yang menyalahgunakan program ini. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di talkshow bincang bareng soal Banten berikutnya.